Dan saya nggak takut kalau dia punya backingan lah, katanya gini lah. Kalau dia bilang ada yang backing, gue di backing sama Allah, kanan kiri malaikat, sebelakang sama doa orang tua saya. Mau apa lo? Hah? Lu mau di backing siapapun, gue di backing sama Allah. Juga ya, nih ada kompartemen. Enggak, saya itu nggak butuh viewer saya tuh banyak yang nonton. Saya butuh buyer. Butuh apa viewer banyak kalau nggak ada yang beli? Mendingan yang biasa aja, walaupun cuman nggak sampai 1000. Ini kayak kemarin tas gue laku semua, 100 tas laku semua ya. Jadi nggak butuh gue, karena gue nggak suka ribut. Gue butuh tenang hidup gue ya. Tolong yang setan-setan pergi, karena yang nonton saya ini ahli surga, bukan ahli neraka. Yang ahli neraka sono lu ke Nyai Jengger ya. Tapi kalau mau ke ahli surga sama gue. Oke guys, si Jengger sering minjam baju sama tas nggak kebeli, iya, memalukan banget. Tuker-tukeran tas ini, aduh ya ampun, subhanallah. Ini bisa di-adjust ya, bisa dipanjangin, bisa dipendekin. Tas YSL low pink leather dust bag, ada boxnya, ada strapnya. Aku kasih harganya di 14,5 aja. 14,5, kondisinya excellent. Ini lucu banget. Jadi seperti ini ya guys. Ayo, katanya mau borong si Jengger. Ayo borong, jangan cuma ngoceh doang, jangan cuma bacot aja lu ya. Ibarat hujan cuma meledek doang, jedar tapi nggak hujan. Itu dia itu ya. Jangan macem-macem lu sama gue lo. Semua orang-orang yang jahat sama gue kualat semua dari dulu. Tunggu aja lu, nggak percaya omongan gue. Yuk, 1, 2. Oke, sholawatin dulu mami. Betul, mending sholawat deh, sallallahu ala Muhammad. Jangan sesumbar, sallallahu ala Muhammad, supaya bisa beli tas ya. Kalau kamu sesumbar, kamu nggak, yang ada malah. Jangan mengeluh. Hidup itu tidak harus untuk mengeluh. Aku juga punya. Nih guys, PB. Omong kosong si Jengger mah betul. Ya, betul. Kayak mulutnya yang buat di filler sampai gede kayak apa namanya, kayak biri-biri. Kamu tahu nggak orang punya penyakit biri-biri? Gede gitu kan, bibirnya di filler, hidungnya kanan kiri mencong gitu, udah gitu tumpuk kayak banyak nanah gitu di ujung. Ya, itulah orang nggak bersyukur atas pemberian Allah. Nih guys ya. Si Jengger di backing mic, di backing dukun beranak. Dewi Persik gak ada yang backing, say. Gak punya backingan saya itu. Siapa sih saya? Saya cuma anak kampung dari Jember doang. Nih guys, ini TB yang backing saya tuh dari dulu sampai sekarang tuh cuma Allah. Dewi Persik yang Dewi Persik itu dijaga sama malaikat. Jadi bukan punya backingan, dijaga sama malaikat ya. Dan saya nggak takut kalau dia punya backingan lah, katanya gini lah. Hai, aduh ada bala-bala Jengger nih kepanasan. Oh ya Allah, Mbak Anda rusa, halo Mbak Anda rusa papan atas, hairdo papan atas, Mbak Anda rusa. Ya, Mbak Anda rusa tahu kan ya, ada di sini ya. Anak kampung tapi sombong, harus sombong sama orang yang sombong. Siapa namanya, Dian_Alfienah ya. Sombong tuh sama orang yang sombong itu ada dalam Al-Quran. Kalau sombong sama orang yang baik itu tidak boleh. DP versus Jengger, jauh lah. Kalau lu mau versusin gue itu sama pemeran utama sesama level. Masa budget 3 juta lu mau levelin sama budget 300 juta? Lu otaknya di mana? Lu pinter kagak lo? Dewi Persik nyanyi ratusan juta sama 3 juta, lu mikir pakai otak. Ya, nih guys, mikir pakai otak, jangan pakai dengkul. Itu siapa itu namanya itu? Barusan tuh, si bala-bala itu. Ya. Mami dari zaman aku 18 tahun ketemu di restoran di GI, mami mukanya
Mami mukanya masih kayak sekarang, cantik gak berubah, hidung tetap beriput. Mbak Christine, ya ampun, aduh DJ, terima kasih banget loh. Aku dibilang cantik. Tadi banyak yang iri loh Mbak. Tapi kalau banyak yang iri nanti minum baygon loh. Kasian loh nanti. Jangan Mbak, jangan bilang aku cantik, nanti dia stres minum baygon. Bahaya kan? Mas Angganya jarang upload YouTube lagi. Mas Angganya lagi ngurusin tas-tas dari US, sibuk. Nah, seperti ini. Nih, bagus ya. 47, 50, 53. Ini aku kasih di 5,3 juta aja. Tory Burch model apa ini ya? Ini bisa kalian tenteng gini, bisa di crossbody. Ya. Iya, mikirnya pakai kentut sih, betul Mbak Susanti. Apa iya? Mana ada Dewi Persik selalu ikut cari masalah orang. Orang-orang yang bela dia itu orang-orang yang suka ngerumpi, orang-orang yang suka gibah, orang-orang yang suka ikut campur urusan orang. Kalau orang yang nggak suka ikut campur urusan orang, nggak bakalan bela dia, saya yakin itu. Tapi kalau orang yang tukang gosip, suka ngerumpi, suka ngomongin orang, pasti akan belain dia. Karena apa? Setiap ada masalah dia selalu jadi sok jubir, ya kan? Coba suruh nyanyi, suruh berprestasi, gak ada prestasinya. Nih guys, bagus. Nah, itu bagus ya. Ini bagus banget, Jifongs. Ini limited ya guys, tuh. Di sini ada kayunya nih, ya. Bagus banget ini. Nih, cantikan ini nih. Cantikan Eci daripada si Jengger. Kalau Eci hidungnya walaupun becek menyenangkan ya Eci, walaupun melusuk ini hidungnya. Ya nggak sih, Say? Ini sayang tuh. Burik, aduh nasi liwetan. Burik itu bosnya kamu tuh, si Jengger. Burik, liatin aja tuh pantatnya. Banyak seleret-seleretnya itu di The Winner's Team. Itu Burik itu. Saya kayak begini Burik, halus loh kayak begini. Hidung bagus, bibir asli, ya, mata juga beda, ya. Tapi sekali dari mana ngangkang 500 juta? Mana coba IO-nya siapa? Siapa? Gue mau tanya. Di mana? Kalau Dewi Persik mah di Jakarta, ya, di Jakarta 300 juta, ya guys. 6 lagu doang. Oke. Acara Shopee aja 1 M gue. Tuh Shopee masih berdiri tuh. Please deh, jadi kalau misalkan gue banyak tas, jangan iri, Say. Jangan iri, ya. Hidup klewer-klewer. Dian Alviena, hidup Jengger, kasihan, mending lu dioperasi aja deh. Kasihan lu, masa hidup Jengger laki-laki pada nggak ada mau, Say. Pergi kabur, nggak ngakuin tar. Ya, kasihan deh kamu, ya. Siapa itu si Dian underscore Alviena? Kasihan kamu, mending kamu minum jamu aku deh. Bagus itu jamunya. Jamu khusus wanita, jadi tidak berjengger. Masa hidup jengger? Ih, laki aja ngelihat kalau kena angin dilewer, kena kanan, kena kiri, plek begitu. Lihat tuh anak-anak pada ketawa tuh, anak-anak gue tuh. Ya kan, Say? Auranya positif sekali. Alhamdulillah, aura kasih. Nih, Say. Kayak gini jotosan mari wes. Oh maune kayak ngono selegram Banyuwangi. Udah kabur ya apa? Sejak kapan Dewi Persik ikut doyan ngomong? Kalau saya mah dari dulu mah, kalau teman-teman saya sekolah mah tahu saya. Nih. Sebelah kanan ada kompartemen, sebelah kiri ada kompartemen zipper, ya. Iya kan? Kalau berjengger coba kamu liatin deh. Kena angin kanan kiri, langsung antara jengger kanan dan jengger kiri kena angin, langsung tuh langsung tabrakan gitu. Itu barusan tuh yang bilang hidup jengger gitu, sama itu mungkin punya dia makanya didukung. Minum punyaku deh, jamu bagus banget, jamu Madura, namanya jamu anti jengger. Jamu anti jengger ini ramuan dari Madura, Say. Fokus, Say. Bisa mengobati keputihan, bisa mengobati bau badan. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share. Karena berbagi itu indah.
Memanas. Nikita Mirzani disemprot Ustadz Dasat Latif. Tajam, jelek banget. Nikita Mirzani laporkan Dasat Latif ke polisi. Tantang sang Ustadz tes kejiwaan berdua. Ustadz Dasat Latif menyemprot aktris kontroversial Nikita Mirzani gara-gara dugaan pelecehan bacaan sholat. Dalam video yang sudah beredar luas, Nikita dianggap melecehkan bacaan sholat. Ustadz Dasat Latif menilai orang kesehatan jiwa, orang seperti Nikita Mirzani harus diperiksa. Dia bahkan terang-terangan menyebut ibu 3 anak tersebut mengalami gangguan jiwa. Orang seperti ini terganggu jiwanya karena selalu mencari popularitas dari hal-hal negatif. Ucap Ustadz Dasat sebagaimana dilansir dari kanal YouTube Official iNews, Minggu 24 Oktober 2020. Menurut Ustadz Dasat, aparat berwenang seharusnya memberikan perhatian khusus terhadap orang seperti Nikita Mirzani. Ustadz Dasat menilai perhatian khusus tersebut bisa berupa tindakan hukum. Caranya ialah aparat memanggil Nikita Mirzani, lalu langkah selanjutnya diserahkan kepada orang hukum. Ustadz Dasat Latif pun menghimbau umat Islam tidak mengikuti konten-konten Nikita Mirzani. Hilangkan dia dari media sosial, kata Ustadz Dasat Latif. Inilah rangkuman 6 pernyataan menohok Ustadz Dasat Latif terkait Nikita Mirzani yang dikutip dari kanal YouTube Official iNews. Pertama, figur kegaduhan. Nikita disebut bukan sosok public figure, karena kalau public figure harus memberikan contoh yang baik dari sikap maupun tutur katanya. Jadi dia bukan public figure, tetapi publik kegaduhan, kata Ustadz Dasat Latif. 2. Unfollow akun dan blok konten. Ustadz Dasat Latif meminta umat Islam tidak memperdulikan Nikita Mirzani. Menghadapi orang seperti ini, umat Islam harus bersikap tegas. Jangan biarkan Nikita memberikan efek negatif bagi umat Islam, karena apa yang dilakukannya sudah pasti menimbulkan kegaduhan. Jika kita umat Islam yang peduli terhadap agama, mengangkat marwah agama kita, menjaga wibawa agama kita harus unfollow orang seperti ini. Kita jangan ikutin akunnya, kita blok supaya tidak memicu kegaduhan. Paparnya. 3. Konten gila. Ustadz Dasat Latif mengatakan saat ini kasus COVID-19 sudah melandai. Masyarakat mulai tenang, tetapi tiba-tiba ada konten-konten seperti ini. Dia yakin orang yang membuat konten gila seperti itu hanya mencari popularitas. Barangkali popularitasnya sudah mulai memudar, tidak punya kreativitas yang positif, akhirnya mencari hal yang negatif agar kembali terangkat namanya. Ustadz Dasat Latif mengutip pepatah Arab bahwa kalau ingin terkenal seluruh dunia, maka kencingi sumur air Zam-Zam. Memang benar, akan terkenal di seluruh dunia, tetapi terkenal di hal negatif. Maka umat Islam jangan pedulikan dia, hukum dengan sanksi sosial, jangan ikuti kontennya, hilangkan dia dari medsos, tegasnya. 4. Minta aparat bertindak. Ustadz Dasat Latif meminta aparat hukum memberikan perhatian khusus terhadap orang-orang seperti ini. Perhatian khusus di sini berupa tindakan hukum. Aparat sebaiknya memanggil Nikita Mirzani untuk ditanya, selebihnya orang hukumlah yang tahu. 5. Periksa kesehatan jiwa. Menurut Ustadz Dasat Latif, orang-orang yang mencandakan syariat Islam, salah satunya bacaan sholat, perlu diperiksa kesehatan jiwanya. Orang sakit jiwa bukan berarti gila, tetapi ada tingkatannya. Gila itu tingkatan yang sudah parah. Orang seperti ini terganggu jiwanya, karena selalu mencari popularitas dari hal-hal negatif. Ucapnya. 6. Keluar dari Islam. Ustadz Dasat Latif menegaskan, mayoritas ulama menghukumi orang yang mencandakan syariat, di antaranya bacaan sholat, adalah keluar dari Islam. Karena
Agama itu dibangun dari keseriusan, didirikan dengan keteguhan akan keyakinan. Jadi kata Ustadz Das'ad Latif, kalau ada orang yang mencandai atau mempermainkan apalagi itu bagian dari rukun Islam, sudah jelas hukumnya. Ulama bisa menghukumnya dengan mengkategorikannya keluar dari Islam atau kafir. Pungkas Ustadz Das'ad Latif. Akhirnya Nikita Mirzani ngamuk tak terima dibilang sakit jiwa dan sebut akan laporkan Das'ad Latif ke polisi. Nikita Mirzani ngamuk lagi. Kali ini gara-gara viral video editan soal dugaan melecehkan bacaan sholat. Video editan ini dibahas dalam program berita salah satu stasiun televisi swasta pekan lalu. Dari tanggapan-tanggapan dari Ustadz Das'ad Latif tentang Nikita Mirzani tersebut, Nikita tak terima dan meradang. Bahkan ibu 3 anak ini menantang Ustadz Das'ad Latif menjalani tes kejiwaan. Pak Ustadz, gimana kalau kita cek kejiwaan berdua, supaya ketahuan siapa yang waras, siapa yang sakit? Tempat boleh Pak Ustadz yang pilih sebelum saya laporin ke polisi. Cus, cuitnya di Instagram Story, Minggu 24 Oktober 2021. Seraya menyertakan tangkapan layar akun Instagram Das'ad Latif. Dalam unggahan lain, bintang sinetron Jodoh Wasiat Bapak mencari informasi seputar identitas dan alamat Das'ad Latif. Nikita Mirzani menuntut pertanggungjawaban Das'ad Latif terkait pernyataan yang menyebutnya gila. Boleh kasih tahu saya alamat Ustadz Das'ad ya? Saya mau laporkan ke polisi, sekalian sama nomor teleponnya. Ini narasi host dan ustadznya, lalu padi, sama saja. Pelantun Nikita Geng mencuap hal yang sama. Cuma bisa bikin huru hara. Kalian semua harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian kerjakan. Takbir. Oceh Nikita Mirzani sambil menyebut akun stasiun televisi yang menyiarkan telewicara tersebut.